Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang kebetulan aja lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi love life-nya kamu, dan berikut nanti kita akan intip-intip sedikit ya energi si yang mantan ke dirimu saat ini. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung kita mulai. Energi love life-nya kamu. Aduh. Itu ya. Kalau ini tuh agaknya lagi menahan diri ya. Agaknya lagi menahan diri untuk mau memulai kisah asmara baru dengan seseorang. Gitu ya. Nah, beberapa masih memendam rasa kepahitan ini ya. Beberapa, tidak semuanya kaum Capricorn, tapi ada beberapa yang masih kok kayak terkenang-kenang gitu dengan kegagalan-kegagalan kisah masa lalu asmaramu gitu ya. Kayak masih teringat-ingat gitu loh, bahwa wah aku nggak puas tuh ketika berhubungan dengan si itu, wah aku merasa kurang nih ketika berhubungan dengan si Ono. Ada yang kayak gituan di kamunya gitu ya. Kalaupun kamu mau membuka diri kepada orang-orang baru, Mari lihat itu tuh semacam hubungan yang udah deh pokoknya deket aja, kamunya nggak membiarkan dirimu untuk jatuh cinta, kamunya mencegah dirimu untuk memilih ya, memilih untuk berserius. Kalau terlihat di sini sesungguhnya banyak ini ya orang yang senang sama kamu. Nggak tahu apakah kamu memang sudah mengetahuinya atau belum gitu ya. Tapi kalau Mari lihat, ini kamu bukannya kayak jomblo nggak laku nih ya, single lapuk nih gitu ya. Enggak. Banyak yang senang sama kamu. Dan entah kamu notice atau enggak, sebenarnya orang-orang yang senang sama kamu udah nongol-nongol ya, nunjukin dirinya dia ke kamu. Misal caper, warawiri di hadapanmu gitu ya. Beberapa ya pura-pura mengulurkan tawaran persahabatan sama kamu gitu. Dan ini tuh orang-orang yang seneng sama kamu nampaknya ada di circle hidupnya kamu ya. Gitu. Dan orang-orang yang seneng sama kamu itu tuh bisa yang memang mereka saling kenal gitu ya. Misalnya ini tuh partner bisnisnya kamu misalnya, atau kayak ya orang teman komunitasnya kamu misalnya, atau rekan kerjamu gitu ya sana. Jadi di mana circle-nya kamu, tempat kamu menghabiskan waktu cukup lama gitu ya. Di sana ada beberapa orang sekaligus yang senang sama dirimu. Cuman kalau kamunya sendiri lebih kayak nahan-nahan diri dulu ya. Mari lihat ya, kamu masih menahan-nahan diri dulu. Jangan-jangan ya kamu juga belum dapet gitu loh ya, kebutuhan. Kamu belum dapat manisnya. Jangan-jangan gitu, kamu belum dapat manisnya kalau membangun hubungan yang serius itu tuh gimana gitu. Nah, dan energi itu masih terbawa-bawa sampai di saat sekarang. Seperti itu. Jadi kayak mau bangun hubungan serius itu tuh beberapa di antara kalian bilang, alah ngapain itu, ada apa, ngapain gitu ya, paling hubungan asmara gitu-gitu aja itu ya. Awalnya orang senang sama kita, love bombing ke kita, ngasih ini ngasih itu ke kita, tapi sebentar juga melempem tuh energinya dia gitu ya. Macam ada ujar-ujaran kepesimisan sebab dari pengalaman yang
kamu jalani, ya gambaran yang kamu berikan pada pengalaman itu ya seperti kata Mari tadi, kurang lebihnya paling-paling di awal-awalnya aja senang, habis itu ninggalin gitu ya. Alah, paling-paling hanya mengambil keuntungan aja dari aku gitu loh. Jadi untuk cinta-cintaan, bahkan membangun hubungan dalam komitmen yang serius, seperti satu hal yang omong kosong di kamunya. Setidaknya begitu saat ini ya. Kamu tidak membiarkan kamunya jatuh hati kepada seseorang, enggak. Gitu. Ya. Memang kamu memang friendly dengan orang-orang yang misalnya kamu ketahui punya minat asmara mendekati dirimu. Kamu friendly, kamu nggak yang langsung jauh gitu ya. Misalnya orang chatting, terus chattingnya orang kamu abaikan, ya enggak. Pasti chattingnya dia kamu respon. Cuman responmu itu tuh respon yang kecenderungannya ya bikin orang menilai kamu baik, tapi juga sekaligus bikin orang jangan berharap lebih kepada kamunya gitu ya. Dan energimu untuk mengendalikan orang-orang ya biar nggak nekat-nekat ke kamu memang ada. Mari lihat ya, memang ada kemampuanmu. Bisa kamu seperti kayak nyuruh orang, tenang ya, jangan usik-usik aku ya, jangan berharap-harap ke aku ya. Memang ada gitu, bisa kamu. Mari lihat ya, tanpa harus langsung bikin orang patah arang ngedeketin kamu, tapi juga tidak terlalu agresif ya, mencoba mendobrak masuk ke dunia asmaramu, dunia cinta-cintaannya kamu bisa. Mari lihat kalau secara pembawaan diri ya, kamu ini terlihat sudah cukup baik, kamu juga kelihatan cukup baik. Nah, sekalinya kalaupun ada di sini tuh kalian sebenarnya sudah naksir kepada seseorang, tapi bisa-bisa kamu menganggap bahwa orang yang kamu taksir itu tuh ndak boleh untuk kamu deketin gitu ya. Entah kamu ternyata naksir sama pria atau wanita yang digandrungi oleh banyak orang ya, jadi kamu malas kompetitif, apalagi kompetitifnya belak-belakan, males kamunya gitu ya. Atau kamu bisa aja naksir sama orang yang sudah punya pasangan, entah itu udah lakinya orang, apa udah bininya orang, atau kamu tahu dia sudah jadi pacarnya orang, tunangannya orang gitu ya. Jadi kamu di situ tuh kan nggak mau cari-cari perkara ya, hanya karena kamu senang sama seseorang, lantas di situ tuh kamu hajar beleh aja gitu ya. Kamu siap sedia untuk bertengkar gitu ya. Kamu siap sedia untuk dapat sanksi sosial ya kan, kamu nggak kayak gitu. Nah jadi kalaupun kamu senang sama seseorang, lebih kesenangannya kamu itu tuh kamu tekan. Mari lihat ya, kamu tekan. Jadi nggak boleh karena kamu senang sama orang itu tuh langsung kamu kayak ugal-ugalan gitu ya, mencoba untuk mendekati dia. Enggak. Sekiranya pun ada di sana tuh upayanya kamu mendekati seseorang, lebih ke dengan pakai teknik ya tiarap gitu ya, ngesot, cantik main, nah lebih kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi itu tuh nampaknya masih hanya sebatas rasa senang ya, masih sebatas rasa suka. Toh kamunya juga sendiri belum mau juga ya untuk diajak serius-seriusan. Bisa deket aja gitu, paling jauh niatannya kamu deket sama orientasi seksualmu lah ya, apakah itu pria ataukah itu wanita ya, deket-deket aja lah gitu. Nggak usah menjadikan hubungan dengan si dia itu tuh jadi hubungan yang sangat amat eksklusif, terutama kamu yang menolak untuk mengeksklusifkan relationship dengan seseorang. Kalau orang mau relationship eksklusif sama kamu,
Mungkin kamu senang, tapi kamu juga di sini tuh lumayan baik hati, mari nampak ya. Kamu juga yang kayak nggak tega. Kalau orang merasa di PHP-in sama kamu, orang sudah berharap besar, tapi kemudian akhirnya hanya mendapatkan penolakan darimu, ya kamu juga nggak tega ya ngeliat orang sedih, ngeliat orang malu, gitu ya. Di sana. Secara garis besar, dengan kesinggalannya kamu coba untuk beradaptasi gitu ya. Kamu berusaha untuk enjoy aja gitu loh. Kamu sebisa mungkin sedang mengkondisikan ya situasi atau status jomblonya kamu ini tuh bukan sebuah isu, bukan sebuah persoalan bagi kamu. Itu yang sedang kamu usahain. Gimana ya menikmati kehidupan ini tuh sendirian gitu ya. Gimana ya menikmati hidup ini tuh tanpa harus ditempelin 24 jam 7 hari seminggu oleh seseorang. Nah, di sana gimana kamu sedang belajar, mari lihat, menikmati dengan apa adanya lah gitu ya, gambaran hidup yang kamu jalani di sana. Sehingga itu tadi tidak ada keurgensian, tidak ada kayak mesti nih gue dengan seseorang, mesti ada nih segera lakinya gue, mesti ada nih segera bininya gue, mesti ada segera pacarnya gue. Enggak, tidak ada. Mesti itu tuh ceritanya nggak ada di kamunya di sana ya. Kalaupun ada, macam timbul kemudian hilang, macam ya durasi sejentikan jari gini. Enak ya punya pacar, udah selesai. Enak ya kalau ada suami, selesai. Enak ya, jangan-jangan enak ya kalau ada istri, udah selesai. Gitu-gitu aja di sana ya. Jadi kayak yang lebih ke arah memandirikan diri dulu ya, menjadi mandiri dulu, menjadi pribadi yang mandiri dulu. Mari lihat untuk sementara ini ya, energi kamunya Capricorn. Kita intip ya energi dari si ayang bebek mantan. Set. Ayang bebek mantan masih nunggu, bos. Ayang bebek mantan masih nunggu kamu. Gitu ya. Masa sih nunggu Cici Mari? Dia kan nggak ada effortnya. Ya, dia berharap kamu yang nge-effortin. Karena jangan-jangan memang kamu yang dia lihat sepertinya ogah barengan sama dia. Gitu loh. Walaupun dia yang ngeblokir kamu, walaupun dia yang bilang putus sama kamu, tapi itu tuh hanya menunjukin keputusasaan aja. Gitu loh. Sebenarnya dia nggak mau putus sama kamu, walaupun dia yang bilang putus sama kamu, sebenarnya dia nggak mau. Hanya saja mungkin dia kayak mewakili kamu ya, sebab karena asumsinya dia, prediksinya dia, kamu sudah ogah, kamu udah nggak demen sama dia, gitu ya. Jadi nampak-nampaknya dia mempermudah maksud dan tujuannya kamu ninggalin dia. Tapi kalau kamu ulik-ulik gitu ya, apakah memang serius dia mau ninggalin kamu? Yuk kagak, ya enggak. Apalagi kalau bukan dia yang ngomong bilang berpisah dari kamu, bukan dia ngeblokir kamu, tapi kamunya aja yang udah menjauh-jauhkan diri dari dia, ya nggak berani lah dia ngedeketin kamu, nggak berani. Saat ini tuh nggak berani. Itu loh. Paling-paling hanya kayak yang itu gerakan spontan ya, tiba-tiba dia spontan, colek Capricornnya, cut. Dia colek kamu, tapi habis dia colek kamu, ketakutan itu tuh dia. Ketakutan dia melihat respon dari kamu. Apakah kamu tidak merespon, ataukah responmu akan seperti gimana ke dia? Kamu marahin dia kah, atau kamu respon dengan sikap yang dingin kah? Takut seseorang ini. Kayak gitu. Tapi dia tidak merasain itu. Ya, alam bawah sadarnya dia tidak merasa kalau kalian berdua ini tuh udah selesai. Nggak ngerasa dia. Sana loh. Lebih kayak cenderungnya dia pengen ngelihat kamu yang datang, kamu yang ber-effort, walaupun kamu cewek nih ya. Walaupun kamu cewek, tapi dia ingin kalau kamu itu tuh yang nunjukin kemauannya kamu tetap dengan si dianya. Itu. Dan ini memang energinya orang-orang pasif ini.
kecenderungannya ya, energinya pasif, terutama di saat ini. Jadi dia bisa kayak menahankan diri untuk kemerusung sendiri aja gitu ya. Dia bisa kayak, aduh kapan lah ini Capricorn nelfon aku ya, aduh kira-kira kapan kami bisa ketemu ya, aduh bagaimana ini ya nextnya hubungan ini. Dia bisa resah sendiri di sana tanpa dia harus nunjukin keresahannya ke kamu. Tahan dia, bisa dia. Karena takut dia juga ya, kalau kamu dideketin oleh dia, justru dia diperlakukan tidak manis, tidak sweet. Kan ngeri dia kalau kamunya bilang, ngapain sih lu telepon gue, nggak usah chatting lah. Ngeri dia gitu. Atau dia bisa kayak ngeri, mengalami rasa sedih. Misalnya dia chatting kamu tapi kemudian kamunya nggak mau respon. Wah kan, mengalami kesedihan itu tuh hal yang menakutkan, bos. Gitu nih seseorang ini. Itu ya. Andai Capricorn, saat ini kamu ngelihat, tapi dia lagi deket sama cowok baru. Nampaknya dia lagi ngedeketin cewek baru tuh main-mainnya ajanya itu, gaya-gayanya ajanya itu ya. Walaupun kamu lihat, wah tapi dia udah liburan tuh kemana-mana, dia udah menikah, bahkan ketika dia sudah menikah, udah menikah itu ya. Walaupun dia udah menikah, tapi dia ingin ya dalam pernikahan dia itu dia punya kekasih, yaitu kamu. Yang di sana suami statusnya, istri statusnya, kemudian yang menjadi kekasih ya kamu. Tapi ini mari nggak sarankan ya. Ini mari ngomong kayak gini tuh bukan mau menyarankan agar kamu membuka diri kembali dengan si mantannya kamu, sama sekali nggak ada. Ya, mari hanya kayak ngebaca apa adanya aja ya kartu tarotnya. Nah, kalau kamu ngelihat dia memang sudah punya suami atau sudah punya istri, ya ini yang paling terutama ya. Ya sebaiknya sih kamu gak usah main-main lah dengan orang ini. Masa iya sih kamu hanya didudukkan ke posisi sebagai kekasih aja? Gitu, ya kan? Double lah enaknya dia. Masa iya sih ya? Kecuali kalau kamu memang bisa hubungan-hubungan casual yang kayak gitu, ya monggo lah, terserah. Ya, terserah lah. Gitu. Tapi yang jelasnya, memang seseorang ini tuh mau tuh dia agaknya ada licik-liciknya dia nih, ada nakal-nakalnya dia nih. Gitu. Maksudnya nakal-nakalnya ini tuh balik pun kamu sungguh-sungguh dengan dia, tapi menghadirkan orang lain masih akan ada tuh kemungkinannya. Gitu loh. Ya, jadi kalau kamu balik sama dia, ya dia anggap itu tuh hanya memberikan, kehadiranmu memberikan benefit. Nah, bagaimana kondisi dan keadaanmu ketika balikan lagi sama dia? Bisa-bisa itu tuh di luar dari pertimbangannya dia ya. Misalnya kamu bisa aja terluka, kamu bisa aja cemburu, kamu bisa aja merasa tidak puas, kamu bisa aja merasa kekurangan. Wah, dia kayak nggak mau peduli. Gitu loh. Bukan karena dia menunggu kamu, karena dia ingin menyenangkan kamu, bikin kamu tenang, bikin kamu merasa aman, bikin kamu merasa tercukupi. Enggak. Baliknya kamu ke dia itu tuh hanya akan mendatangkan keuntungan untuk diri dia pribadi. Itu yang dia pikirkan. Nah, di sana narsis dong iya boleh kamu katakan itu narsis. Di situ ya. Jadi kalau kamu mau punya hubungan yang serius, memang jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Cari aja kandidatnya, pilihan-pilihan asmaramu untuk jadi partner seriusmu di masa depan. Tapi kalau kamu hanya ingin isi-isi waktu senggang-senggangnya kamu sesekali gitu ya, ya boleh dengan yang mantan gitu ya. Oke, baik Capricorn. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini ditujukan.
koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya si ayang mantan. Untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya si ayang mantan ya. Mari awali dari inisial C. Ada cuka, ada cinta, G ada gelang, kemudian D ada duri, P pelita, I istimewa, T tali, C jalan, R ratu, B bunga. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Libra, Leo, Scorpio, ada Aries, ada Capricorn, berikut ada energi dari Virgo ya. Masuk Taurus, ada Scorpio, dan ditutup oleh energi dari Sagittarius. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.